Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Effendi dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Oke, apa sih komunikasi itu? Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud dapat dipaham. Oke. Nah, di sini ada komunikator, pesan, saluran komunikasi. Nah, di situ ada encoding, ada decoding juga, ada umpan balik juga. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis komunikasi ya. Salah satunya akan saya sampaikan. Mungkin ada beberapa banyak komunikasi itu ya. Nah, di sini tuh ada komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal itu? Nah, komunikasi verbal itu jenis komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Nah, ada beberapa komunikasi juga nonverbal. Nah, apa sih nonverbal itu? Nah, nonverbal itu jenis komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak, ataupun ekspresi wajah. Nah, seperti kayak kita mode seseorang gitu ya kan, kayak ping apa gitu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada komunikasi tertulis juga ya. Apa sih komunikasi tertulis itu? Mungkin ada beberapa orang bertanya-tanya. Ya, di sini tuh komunikasi tertulis itu ada jenis komunikasi yang dilakukan dengan menuliskan pesan ataupun informasi dalam berbentuk surat, email, ataupun pesan teks. Ya, mungkin kita udah tahu lah ya, kayak koran gitu contohnya ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada komunikasi visual. Nah, apa sih komunikasi visual? Nah, komunikasi visual itu jenis komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan gambar, foto, grafik, ataupun video untuk menyampaikan pesan atau informasi. Ya, seperti kayak film, kayak ibaratnya kayak foto-foto majalah. Nah, oke. Next. Nah, di sini ada komunikasi formal juga ya. Nah, apa sih komunikasi formal? Jenis komunikasi formal itu jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks formal, seperti dalam lingkungan kerja ataupun organisasi dengan menggunakan bahasa yang baku dan formal. Nah, di sini juga ada komunikasi informal. Apa komunikasi informal itu? Nah, komunikasi informal itu jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks informasi seperti dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang santai dan tidak baku ya. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada komunikasi non formal. Nah, apa sih komunikasi non formal itu? Nah, jenis komunikasi non formal itu jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks yang tidak resmi, seperti dalam kegiatan sosial atau kegiatan yang bersifat non-akademis ya. Nah, oke, di sini juga ada komunikasi langsung. Apa sih komunikasi langsung? Ya, jenis komunikasi yang dilakukan secara langsung seperti dalam percakapan, tatap muka, ataupun telepon. Ya, kayak kita ngobrol santai-santai sama teman-teman ya kan. Nah, di sini juga ada komunikasi tidak langsung. Nah, apa sih komunikasi tidak langsung itu? Nah, komunikasi tidak langsung itu jenis komunikasi yang dilakukan melalui media seperti surat ataupun email. Kayak saya nih menyampaikan pesan kepada seseorang dalam bentuk video ataupun rekaman ya kan. Nah, oke, lanjut. Di sini ada tujuan komunikasi ya.
Tujuan komunikasi itu ada beberapa ya. Ya, di sini. Tujuan utama komunikasi adalah menciptakan kesepahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima. Oke. Nah, di sini juga ada penyampaian informasi. Penyampaian informasi itu komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi, baik itu berupa fakta, data, pengetahuan baru. Tujuan ini membantu dalam memperluas wawasan dan pengetahuan kita ya. Nah, oke, lanjut. Di sini juga ada mempengaruhi sikap dan perilaku. Nah, untuk mempengaruhi sikap dan perilaku, komunikasi juga bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain melalui komunikasi persuasif ya. Kita dapat mempengaruhi orang lain untuk mengubah pandangan atau tindakan mereka. Nah, di sini juga ada membangun hubungan. Komunikasi juga bisa membangun hubungan ya. Komunikasi berperan penting dalam membangun hubungan antar individu ataupun kelompok. Tujuan ini mencakup mempererat ikatan sosial, membangun kepercayaan dan meningkatkan kolaborasi. Nah, terus ada juga memecahkan masalah ya. Komunikasi juga bisa memecahkan masalah, yaitu komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dan mengatasi konflik. Melalui komunikasi yang efektif, kita dapat mencari solusi bersama ya, mendengarkan perspektif orang lain dan mencapai kesepakatan. Nah, di sini juga ada meningkatkan kinerja. Nah, komunikasi itu dapat meningkatkan kinerja yang baik individu maupun kelompok. Dengan berkomunikasi dengan jelas dan efektif, kita dapat berkoordinasi tugas, memberikan umpan balik yang berkonstruktif dan memotivasi orang lain. Oke. Untuk itu ada membangun identitas dan citra juga ya. Nah, untuk komunikasi membangun identitas dan citra ini, komunikasi juga berperan dalam membangun identitas dan citra diri atau organisasi. Melalui komunikasi yang tepat, kita dapat mengungkapkan nilai-nilai tujuan dan kepribadian yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Oke. Nah, untuk nge-review Bis Indah ya. Nah, ini mungkin sangat luar biasa ya dosen yang satu ini ya. Dia itu dosen yang paling baik. Seperti kayak bukan dosen lah. Sudah kayak dianggap kakak sendiri lah. Soalnya cara dia mengajar itu enjoy banget. Sumpah, enjoy. Pokoknya is the best lah. Kagak ada minus-minusnya. Pokoknya hormat saya untuk Miss Indah. Thank you.